Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaningsi Mahmud. Saya dari kelas A Biologi Nondik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organ reproduksi tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Dalam dan di antara spesies dan didukung oleh wadah. Bunga sempurna memiliki androseum dan ginoseum. Bunga yang tidak sempurna memiliki satu atau yang lain dan diistilahkan berputik jika mengandung struktur reproduksinya. Tumbuhan berumah tangga, artinya satu rumah tangga, memiliki struktur reproduksi jantan dan betina pada tumbuhan yang sama. Bunganya mungkin sempurna atau tidak sempurna. Contoh, Monoecious angio, sperma dengan bunga yang tidak sempurna termasuk squash atau Cucurbitaceae dan rerumputan Poaceae. Tanaman Dioecious dua rumah tangga memiliki beberapa individu dengan hanya bunga staminat dan beberapa dengan hanya bunga putik seperti Hanilocus atau Gleditsia triacanthus. Gambar di samping yaitu bunga edicot yang dikonseptualisasikan. Bunga itu duduk di atas wadah berian termasuk sepal dan kelopak bunga. Androseum adalah jumlah dari semua benang sari yang masing-masing terdiri dari filamen yang ditutup dengan kepala sari. Produksi sel serbuk sari terjadi di dalam antera. Ginoseum adalah hasil penjumlahan dari semua putik yang terbuat dari kepala putik, stigma, dan ovarium. Akhirnya, ovarium dikelilingi oleh dinding ovarium dan ovula yang berisi telur individu yang menjorok ke dalam ruang dalam yang disebut loculus. Pada gambar berikutnya yaitu bagian memanjang dari pinus. Struktur reproduksi jantan dan betina, kerucut jantan atau staminat dengan mikrosporangium besar, MI yang menyuburkan setiap mikrosporofil. Butir serbuk sari yang berkembang dapat dilihat di bagian C dan D. Kerucut betina atau pistilat yang menunjukkan ovula telanjang pada berat skalel disebut megasporofil yaitu sisik ovuliferous. Pada gambar berikut, penampang bunga yang sempurna dari lili atau lilium. Bunga itu dibelah pada tingkat yang menunjukkan 6 tepal atau 3 sepal S ditambah 3 kelopak BT, 6 kepala sari A, dan 1 putik BI dengan 3 lokula. Setiap lokulus L di putik memiliki 2 bakal biji. Selanjutnya di tulip ini, bunga sepal terletak di luar kelopak. Karena mereka hampir identik dalam struktur dan fungsi, mereka secara kolektif disebut tepal. Pengaturan ini umum di banyak monokotil, memindai mikroskop elektron permukaan kelopak adaksial mawar. Kelopak, setiap sel epidermis membentuk tonjolan yaitu papila yang memberi tekstur lembut pada kelopak dan tampilan seperti beludro. Selanjutnya, bunga inferior dari Black Currant atau Ribes americanum, bunga setengah inferior dari cranberry atau Vaccinium macrocharpon, bunga unggul dari foxglove ungu, digitalis pengisian perian dalam kaitannya dengan ovarium all ditampilkan batang skala yaitu 0,5 mm di semua panel. Berikut yaitu model bunga paling awal berdasarkan bukti molekuler dan fosil. Dapat dilihat dari gambar di samping ini. Kemudian, gambar diagram yang menunjukkan tahap inisiasi dan perkembangan awal perbungaan kepala seperti yang terdapat dalam bahasa Inggris atau marigold, yaitu Calendula officinalis. Seluruh perbungaan yang berkembang akan dibungkus dengan brush hijau B untuk melindungi primordia bunga, ditandai dengan benjolan oranye di permukaan kepala yang sedang berkembang. Kedua anak panah menunjukkan arah inisiasi bunga primordia dengan bunga termuda di tengah kepala pematangan berlawanan arah. Selanjutnya yaitu migroh pola inisiasis bunga dan perkembangan awal perbungaan kepala dari Anacilus homogamos. B adalah pandangan samping kepala dengan branch involucral yang dimulai secara helix. C menunjukkan tahap perkembangan kepala berikutnya yang berurutan.
Selanjutnya, gambar model ABC perkembangan bunga. Setiap huruf besar dan kode warna yang sesuai menunjukkan rangkaian gen yang penting untuk perkembangan bunga Arabidopsis. Gen individu diidentifikasi dalam lingkaran berwarna dalam cincin. Gen A menentukan sepal, gen A dan B menentukan kelopak, gen B dan C menghasilkan benang sari, gen C sendiri menentukan karpel, dan gen C dan D menghasilkan karpel. Gen E dibutuhkan selama perkembangan normal. Selanjutnya yaitu pemandangan bunga bakung atau Lilium sp. Bunga dengan corak menonjol dan benang sari pendek berlambang kepala sari. Kepala sari telah mengelupas untuk melepaskan butiran serbuk sari atau berpigmen oranye merah, sehingga kepala sari tampak mengembang. Kemudian penampang melalui bagian atas kuncup bunga Gooseberry atau Ribes americanum memperlihatkan kelopak P keluar bagian tengah S dan 5 kepala sari masing-masing dengan 4 kantung serbuk sari mikrosporangia yang mengandung butiran serbuk sari. Dan gambar berikut yaitu penampang melintang dari bunga bakung yang belum matang. Antera menunjukkan daerah ikat C serta 4 lokul L. Dinding kalosik tebal dari sel induk mikrospora berwarna hijau muda. Perhatikan lapisan tapetal T yang tebal. Penampang antara lili dewasa yang menunjukkan filamen F, butir serbuk sari yang matang berwarna merah, dan septum di antara lokula tetangga telah rusak. Sel epidermal EP dan endothecium EN di dekat stomium ST telah berkembang biak dan menebal sebagai persiapan untuk antesis antera dan dehiscence serbuk sari. Tapetum dan lapisan dinding antara lainnya sangat berkurang dalam ukuran dan ketebalannya dan tampak sebagai lapisan internal tipis endothecium. Berikut yaitu mikrosporogenesis adalah formasi dari mikrospora mother cell, yaitu proses mikrosporogenesis dapat dibagi menjadi 5 fase mengarah ke pembentukan haploid mikrospora. Fase pertama dimulai dengan diferensiasi jaringan sporogeneus kompak dengan dinding selulosa tipis dan banyak koneksi plasmodesmatal antara sel induk mikrospora. Pada fase kedua, setiap sel induk mikrospora diisolasi oleh dinding kalosik di mana plasmodesmata menjadi diblokir. Konversi dan struktur jaringan ke sel individu yang mengalami meiosis 1 dan 2 juga terjadi dalam fase kedua ini. Fase ketiga ditandai dengan pembentukan tetrads 4 mikrospora haploid muda yang terbungkus dalam dinding kalosik. Eksin sintesis lapisan luar serbuk sari yang sangat pahat dan tahan pembusukan di dinding serbuk sari mulai memberikan kekakuan pada butir serbuk sari. Pada fase keempat dikenali dengan pelarutan kalosa dan pelepasan mikrospora dari tetrad, dan pada fase kelima ditandai dengan vakuolasi dan pembesaran mikrospora dengan selesainya deposisi eksin dan perkembangan dinding serbuk sari. Yang berikut yaitu diagram 4 fase angiospermicrogametogenesis untuk membentuk mikrogametofit. Angka dalam ilustrasi sesuai dengan masing-masing dari 4 fase. Spora berinti atau sel memiliki inti haploid tunggal merah dan vakuola. Mengembang sel generatif inti sel mengalami satu pembelahan mitosis menghasilkan inti sel vegetatif Fn dan inti sel generatif Gn yang melekat pada lapisan intin. Butir serbuk sari yang belum matang, inti sel generatif terlepas dari intin dan sitokinesis dimulai. Butir serbuk sari yang matang, sel generatif telah matang, itu ditempatkan sepenuhnya di dalam sel vegetatif dan tidak membentuk dinding selnya sendiri bila skala masuk. Gambar berikut yaitu lili antera atau sel tapetum yang membesar beberapa dengan 2 inti atau panah terletak di antara sel induk mikrospora di kiri dan di kanan, jaringan ikat di kanan bawah. Berikut yaitu sebuah mikrograf elektron transmisi dari tetrad violet Africa Saintapaulia ionantha selama pengendapan eksin. Setiap mikrospora
dienkapsulasi dalam kalos C. Bagaimanapun dinding mikrospora yaitu sporopolenin eksin E1 sedang disimpan ke dalam dinding kalosik. Sporopolenin dapat dilihat pada permukaan luar eksin panah. Kemudian, representasi diagram dari perkecambahan serbuk sari diikuti dengan mitosis sel generatif. Setelah tiba di permukaan stigmatik putik, butiran serbuk sari yang tidak aktif menempel pada papila, menyerap air, rehidrasi dan membengkak. Perkecambahan butir serbuk sari terjadi dengan munculnya tabung serbuk sari melalui salah satu lubang. Berikut yaitu mikrob segel Salomo yang berkecambah serbuk sari secara in vitro. Inti diwarnai dengan warna pink tua. Butir serbuk sari yang baru saja mulai berkecambah dengan inti vegetatif di ujung awal tabung serbuk sari baru. Dinding tabung pada dasarnya merupakan perpanjangan dari inti butir serbuk sari. Ilustrasi menunjukkan tabung serbuk sari dengan dua sperma merah tua dan inti tabung merah muda pucat di ujung tabung. Berikut dalam tampilan mikroskop elektron pemindaian ini, tabung serbuk sari telah tumbuh tidak jauh dari butir serbuk sari dari kampion putih. Benjolan yang ditunjukkan di dekat ujung tabung serbuk sari kemungkinan besar adalah situs nukleus vegetatif dengan sel sperma mengikuti. Yang berikut gambar di samping yaitu gambar bunga dan struktur reproduksi jantan. Ilustrasi ini menunjukkan butiran serbuk sari triseluler berkecambah awal dari rosin wet atau silpium sp, dinding dari tabung serbuk sari yang muncul terus-menerus dengan intain. Eksin ditutupi dengan duri berujung tajam yaitu eksinat. Diagram ini menunjukkan dua butir serbuk sari yang direkatkan ke dinding sel papila stigmatik tabung serbuk sari. Mereka telah menembus kutikula C dan tubuh di dalam dinding papila atau PW menuju jaringan transmisi stilar. Dan kemudian yaitu gambar pertumbuhan tabung serbuk sari dibatasi di wilayah ujung. Diagram daerah ujung, subapikal dan apikal dari tabung serbuk sari yang menunjukkan zonasi. Selanjutnya, bagian longitudinal Arabidopsis atau Arabidopsis thaliana. Daerah apikal tabung serbuk sari menunjukkan berbagai daerah sitoplasma. Daerah bening sitoplasma apikal dalam 4-5 apeks penuh dengan vesicula kecil. Organel besar hanya ada di bagian distal. Dan yang terakhir ialah tanaman Amerika Utara yang dikaitkan dengan alergi musiman, termasuk banyak spesies maple, elm, dan oak yang melepaskan serbuk sari di musim semi bersama dengan banyak tanaman padang rumput. Gambar di bawah ialah Reguet ambrosia sp. Serbuk sari adalah kutukan khusus penderita alergi. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.